反应倒是快。好险！将后生封印，封印1000年不孵化，不应该寿元已尽才自我封印。鼠小友，还爷爷，拯救！救我！大成气又如何？想清楚了，怎么叫圣地？小友，此前的确是。恭喜公子再创500。是少羽公子来了。公孙氏传人，公孙少。阿弥陀佛。3年前。Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita lanjutkan Tonghua di Imperial of Realms atau Wanji Jejun. Nah, di part hari ini kita semua bakal melihat Yunfei memberikan pelajaran kepada keluarga Kongsun yang sudah menyinggungnya. Sampai-sampai leluhurnya aja memohon ampun guys. Wah, kok bisa tuh? Penasaran kan? So, mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat leluhur klan naga yaitu Wushang menasihati Ye Li, leluhurnya klan Kongsun, agar meminta maaf kepada Yunfei. Tapi si Ye Li nggak mau guys. Dia nggak takut sama Yunfei, menganggap si Wushang pengen melindungi dia. Tanpa basa-basi, dia memadatkan kekuatannya menyerang Yunfei dengan tongkat. Tapi sayang, Yunfei bisa menahan serangan itu sekaligus menghancurkan tongkatnya guys. Tidak cuma sampai situ, Yunfei juga memperbanyak tubuh dharmanya, menghancurkan peti milik Yunfei. Itu membuat Ye Li menjadi semakin murka dong, kembali mengumpulkan kekuatan dan ingin menyerang. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba muncullah formasi di langit yang membuat Ye Li kehilangan kekuatan. Yang ternyata itu adalah hukuman surgawi karena si Ye Li sudah melanggar aturan di mana dia bangkit kembali guys. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Setelah itu, dikarenakan hukuman surgawi yang sudah aktif, Ye Li pun menyuruh seluruh anak buahnya agar segera kabur dari sana. Sang Naga Langit juga melakukan hal yang sama. Dia menyuruh Yunfei beserta yang lainnya untuk mundur karena berbahaya nih guys. Bisa-bisa mereka malah meninggoy kalau semisal terkena hukuman surgawi. Alhasil, Yunfei dan teman-temannya pun segera kabur. Dengan tepat waktu, Ye Li menyegel dirinya lagi dan berubah menjadi sebuah peti. Cusian menjadi sedikit lebih tenang karena leluhurnya Ye Li menyegelnya dengan tepat waktu guys. Yunfei menyaksikan itu terkejut, Ye Li lolos ternyata. Tapi dia juga penasaran, kok si Naga Langit tidak menyebabkan hukuman langit seperti si Ye Li ya? Yang ternyata kalau Ye Li dan leluhur lainnya itu sudah menyegel dirinya sendiri sebelum meninggoy. Nah, beda cerita sama si Naga Langit masih hidup dan belum pernah meninggoy. Itu membuat Yunfei makin bingung. Soalnya kan si Naga Langit sudah disegel selama ribuan tahun. Masa selama ribuan tahun kok dia masih bisa hidup ya kan? Si Naga Langit menjelaskan, semasa dia disegel sebelumnya, dia itu memperoleh yang namanya sumber immortal atau keabadian. Jadi itulah yang membuat dia hidup sampai sekarang. Setelah itu, Ye Li sudah tersegel dan gak bisa ganggu lagi. Yunfei langsung mengumpulkan kekuatan menyerang Cusian. 反应倒是快。好险！将后生封印，封印1000年不孵化，不应该寿元已尽才自我封印。 Pamancan dan anak buahnya yang menyaksikan itu auto panik. Ye Li pun angkat bicara memohon pengampunan kepada Yunfei supaya Pamancan dan yang lainnya itu tidak disakiti. Tapi sayang, Yunfei tidak peduli akan permohonan seperti itu karena sedari awal mereka duluan yang pengen menghabisi dia serta mengambil harta langka yang ada di tangannya guys. Sontak dia pun menangkap Pamancan dan pengen menghabisinya. Sementara Zhesuan meminta bantuan Pangeran Yulong untuk membantu kakeknya yang terancam. Pangeran Yulong gak bisa berbuat apa-apa guys. Sedari awal juga kan dia sudah menasihati mereka tuh.
Tapi mereka duluan yang gak mau dengar, tetap menyerang Yunfei. 鼠小友，还爷爷，成这，救我！ Anak buahnya Chu Xian mulai mengancam Yunfei akan memanggil leluhur-leluhur mereka yang lainnya. Tapi sayang, itu masih gak membuat abang kita gentar ya guys. Malah membuat dia semakin emosi, menangkap anak buahnya sampai merusakkan kultivasi mereka. Leluhur Yue Li mengakui kesalahannya dan memberikan sum-sum ilahi kepada Yunfei ini sebagai tanda permintaan maaf. Sanaga langit yang menyaksikan sum-sum itu senang dong. Soalnya jelaskan, sum-sum ini bisa menggandakan kekuatan tempur seseorang. Karena diberikan harta yang lumayan berharga, Yunfei pun melepaskan mereka dan kembali ke teman-temannya. Jelas itu membuat Chu Xian bisa lega guys. Walaupun agak khawatir sama kondisi sang kakek. 大成气又如何？想清楚了，暂我叫圣地。小友，此前的确是 Sui memberikan selamat kepada Yunfei karena dia sudah memenangkan pertarungan ini. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seseorang lagi yang datang. Yang ternyata itu adalah Tuan Muda Gongsun yang bernama Xiao Yu. Membuat semua orang terkejut. Nah, dijelaskan guys, kalau Xiao Yu ini tidak tinggal di pegunungan Shihou bersama klannya. Tetapi dia pergi ke kelas surgawi untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Yunfei menduga nantinya bakal lebih banyak orang-orang kuat surgawi muncul untuk mengambil harta di Laut Nirvana ini. Zexuan menghampiri Xiao Yu, dia senang guys. 恭喜公子再创不败。是少羽公子来了。公孙氏传人，公孙少。 Tetapi berbeda sama Xiao Yu, ketika dia melihat Wu Chen, dirinya emosi, langsung mengumpulkan kekuatan. Guru Kong menjelaskan kalau Xiao Yu ini sudah salah orang, tapi si Xiao Yu tetap nggak mau dengar nih. Dia melihat dengan kepala matanya sendiri kalau 3 tahun yang lalu, Wu Chen memimpin ras asing untuk menyerang klan surgawi. Wah, salah orang ini mah guys. Harusnya mah itu si Wu Cue kembarannya alias adiknya. Segera Xiao Yu pun mengeluarkan kekuatan dan menyerang. Wu Chen tentu tidak tinggal diam, membentuk pelindung dan menahan serangan tersebut. Dia juga membalas menghancurkan teninya Xiao Yu, membuat Xiao Yu semakin kesal guys. Ingin menyerang lagi dengan kekuatan yang lebih besar, sampai mengeluarkan bunga teratai yang menyerap esensi di sekitar sana. 阿弥陀佛。3年前，此人居然能接下我这一击。 Setelah semua kekuatan dikumpulkan, dia pun langsung melesatkan teratai itu menyerang Wu Chen. Yang dimana itu membuat pelindungnya Wu Chen auto hancur dan dirinya terhempas. Yunfei yang berada di sana juga nggak diam guys. Langsung membantu menyerang teratai tersebut. Dengan mudahnya teratai itu hancur lebur guys. Gak cuma itu, teknik milik Xiao Yu yang berusaha menahan serangan Yunfei itu ikutan hancur. Alhasil itu membuat Xiao Yu terhempas dan terluka. Sanaga langit mengatai Xiao Yu yang begitu berani. Cari masalah padahal kekuatannya selama ini. 今日你必须付出代价。 Gak lama dari itu, tiba-tiba muncul lagi segerombolan orang yang datang guys. Yang ternyata kali ini adalah Wu Cue bersama dengan ras asingnya yang muncul. Jelas semua orang terkejut, apalagi si Xiao Yu ya kan. Dia lihat kok yang muncul Wu Cue itu mirip dengan dia lawan tadi ya. Namanya juga kembaran ya guys, kakak adik. Tapi bedanya si Wu Chen kan botak dia. Sampai-sampai dia menduga mereka berdua adalah legenda klan Tuan, yaitu sepasang anak ajaib. Tetapi terlihat juga kalau ras asing takut sama Yunfei. Tetua dari klan naga juga menduga hal yang sama kalau Yunfei sudah membuat ras asing ketakutan pada pertarungannya sebelumnya. Apalagi leluhur mereka juga
sudah dipaksa masuk ke ruang hampa oleh Yung Fei seorang. 说当年段氏诞生了一双硬。 Mendengar itu Xiao Yu terkejut guys. Ternyata musuhnya kuat sekali nih. Namun apa yang terjadi? Gak lama dari itu muncul lagi kelompok lain. Dan kelompok ini berisikan 3 orang. 2 di antaranya adalah manusia serigala guys. Para tetua yang berada di sana langsung tahu kalau mereka ini berasal dari klan serigala surgawi yang termasuk dari klan asing lainnya. Para tetua ini juga menduga pasti klan serigala ini datang untuk mengincar harta karun yang ada di Laut Nirvana guys. Udah jelas kan tujuannya kan? Salah satu manusia serigala yang bernama Tian Lang Xiu, dia mengatakan, dirinya kecewa nih. Karena yang ada di hadapannya cumalah para kultivator kecil. Lemah-lemah semua bagi dia. Wah, sombong banget. Itu membuat orang-orang di sana kesal dong. Emangnya klan serigala sekuat apa ya guys? Tapi kalau dilihat dari respon para tetua sih, kayaknya memang mereka kuat sih. Namun mereka juga belum melihat gimana kekuatan Yung Fei ya kan? Hehehe. Makin lama Yung Fei semakin sering berurusan dengan orang-orang dengan ranah yang jauh lebih tinggi. Apalagi lebih tinggi dari dia pula. Kacau nih. 小小九州修士，不过来了也好。哎，他们怎么也来？竟又有一族前来。 So jangan kemana-mana dulu dong. Kita masuk ke bagian spoiler untuk part 97 mendatang yang akan rilis lagi nanti. Oke guys. Jadi nanti di hari Kamis kita semua bakal melihat memang akan terjadi konflik lagi di antara mereka. Sampai-sampai Yung Fei harus mengeluarkan teknik Taishang Guanse. Serangan dilancarkan, melihat serangannya Yung Fei, semua orang auto ketakutan. Sesuan yang berada di sana cuma bisa diam guys. Menunggu Yung Fei dan lainnya membuka tebing suci, baru menangkap mereka semua. Setelah itu Yung Fei menarik kembali semua kekuatannya dan menyerahkan semua ini kepada Wu Chen. Wah, berani main-main sama MC kita sih. Kita tunggu lagi di part 97 Wan Jie Jun ya guys. Seru sekali buat tos satu ini, tetapi satu hal yang pasti cuman di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.